Perkenalkan, nama saya Leon Aslam dengan NIM 2020 33272 kelas PGSD 2F. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang diri saya sendiri. Saya sekolah SD di SD Patilor 2 Pati, kemudian lulus masuk ke SMP Negeri 3 Pati. Setelah lulus dari SMP, saya memasuki SMA Negeri 1 Pati. Hobi saya bermain game, membaca, dan mendengarkan musik. Dalam membaca, saya lebih sukanya dalam membaca komik. Biasanya saya membaca komik lewat internet atau dengan online. Kemudian saya akan memberitahukan tentang buku apa saja yang saya punya. Yang pertama ada buku ini yang berjudul 10 bestseller manga. Ya, sesuai judulnya, buku ini berisi tentang komik atau manga yang pada zamannya merupakan bestseller. Isi dari komik atau manganya yaitu Naruto, Bleach, Samurai X, One Piece, Dragon Ball, Detektif Conan, Astro Boy, Shaman King, Hunter x Hunter, dan yang terakhir Akira. Kemudian ada buku yang tebal ini merupakan komik yang berjudul Shine, Karasakti dari Timur. Buku ini saya dapat dari nenek saya. Ya, sesuai judulnya, buku ini menceritakan tentang perjalanan seorang kera yang bernama Sun Gokong, yang seperti kita tahu, awalnya dia menyerbu Istana Langit hingga dia disegel oleh dewa dan kemudian bertemu dengan biksu untuk perjalanan ke barat untuk mencari kitab suci. Ini saya hanya memiliki dari chapter 1 sampai 10. Kemudian saya juga punya buku yang judulnya 1001 yang menceritakan tentang 1001 jokes atau candaan tentang seorang dokter. Namun buku itu saya telah berikan kepada sekolah karena disuruh untuk mengumpulkan untuk mengisi perpustakaan. Saya juga memiliki beberapa komik, namun saya juga berikan ke sekolahan agar semua orang bisa membaca. Kemudian saya juga pernah membaca sebuah novel yang berjudul Bidadari Surga. Itu mohon maaf saya tidak mempunyai bukunya karena saya dipinjami oleh teman saya. Sewaktu itu kelas 2 SMP, guru bahasa Indonesia saya menyuruh untuk merangkum isi dari cerita dari sebuah novel. Karena dulunya saya tidak mempunyai, maka dari itu saya pinjam teman saya dan mendapatkan buku tersebut yang berjudul Bidadari Surga. Di sini saya akan menceritakan secara singkat tentang novel Bidadari Surga. Cerita ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Laisa. Dia merupakan kakak tertua dari 5 bersaudara, 3 laki-laki dan satunya perempuan yang paling kecil. Keempat orang itu adalah yang pertama Dalimonte, yang kedua Ikanori, yang ketiga Wibisna, dan yang terakhir Yasinta. Laisa ini bukanlah kakak kandung dari keempat adik-adiknya. Dia merupakan anak dari ibunya yang bernama Lainuri.
Laisa rela berkorban untuk memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah karena ayah tirinya meninggal dunia dikarenakan diterkam oleh harimau pada saat memasuki hutan. Oleh karena itu, Laisa menjadi tulang punggung dari keluarganya. Laisa dan keluarganya tinggal di lembah Lahambai. Laisa merupakan gadis yang digambarkan memiliki rupa yang buruk, tidak seperti keempat saudara lainnya yang masing-masing tampan dan cantik. Namun Laisa memiliki hati yang mulia dan rela berkorban demi adik-adiknya bersekolah. Laisa merupakan seorang petani jagung. Namun pada suatu hari ia mendengar percakapan mahasiswa kedokteran yang sedang KKN di Lembah Lahambai dan mahasiswa KKN tersebut sedang mengobati Yasinta yang sedang sakit. Di desa tempat Laisa tinggal merupakan desa yang sangat bagus dalam suhu, iklim untuk menanam buah stroberi. Pada saat mendengar itu, Laisa kemudian mengajak Mama Lainuri, ibunya, dan keempat adiknya untuk melakukan terobosan, yaitu menanam buah stroberi di kampungnya. Singkatnya, semua perjuangan mereka sekeluarga berbuah hasil. Laisa berhasil menjadi pengusaha buah stroberi yang sukses hingga bisa menjadikan adik-adiknya orang yang hebat. Bahkan adik tertuanya, Dali Munte, berhasil menjadi seorang profesor. Seiring berjalannya waktu, adik-adik Laisa bertumbuh dewasa dan menemukan jodohnya masing-masing. Namun hal ini berbanding terbalik dengan Laisa yang hingga saat ini masih belum mendapatkan jodoh. Namun mereka segan untuk melangkahi kakaknya untuk menikah. Namun Laisa menasehati mereka berempat untuk segera menikah. Hingga suatu waktu Laisa ternyata menderita penyakit kanker paru-paru dan ia menyembunyikan penyakitnya dari keempat adiknya. Hanya Mama Lainuri, ibunya, saja yang mengetahui. Ketika semua adiknya datang, ketika semua adiknya tidak berada di rumah, penyakit Laisa ini semakin bertambah parah hingga akhirnya Laisa hanya bisa terbaring di tempat tidur. Kemudian setelah mendapat berita tentang penyakit kakaknya, keempat saudaranya kemudian pulang berkumpul untuk menjenguk Laisa. Pada saat Yasinta yang merupakan adik paling mudanya ingin meminta, yang awalnya ingin menikah melangkahi kakaknya, namun Yasinta sangat enggan untuk melangkahi, hingga Laisa kakaknya mengucapkan permintaan terakhir untuk bisa melihat adik perempuannya yang paling kecil menikah.
dengan uh, ber- dengan kalimat yang sangat menyentuh hati Yasinta. Kemudian di saat itu juga Yasinta dan pasangannya menikah sesaat sesudah mengucap ijab kabul. Laisa, kakak mereka, menghembuskan nafas terakhir dan akhirnya meninggal dunia dengan keadaan senyum. Dalam novel ini meyakinkan bahwa Laisa menjadi bidadari surga seperti epilog dalam novel ini. Terima kasih.